Jadi Pak, saya ini kan masih sering naik angkot. Ini bukan cerita naik angkotnya, cerita tentang apa yang saya alami naik angkot itu. Jadi saya naik dari rumah saya, kebetulan saya dapat duduk di samping supir. Tapi tidak naik kuda Pak. Nah, sudah sampai di depan simpang, turun seorang ibu-ibu. Dia pegang uang, saya lupa 50 atau 100 ribu, mungkin 50 ribu. Dia kasih kepada supirnya. Supirnya ketawa, "Bu, pagi-pagi nggak ada lah balik," katanya. Ditanya ke belakang, "Ada yang tukar?" "Nggak ada," gitu ya. Nah ini supirnya nih, supir unik memang menurut saya. Lalu dia balikkan uang itu, dia bilang, "Ya Bu, udah nggak apa-apa lah Bu. Nanti kalau Ibu naik angkot nih, kalau ingat balik bayarkan," gitu. Jadi ada kalimat kalau ingat. Udah. Habis itu jalanlah kami, jalan lagi. Mungkin nggak sampai 200 atau 300 meter, ada lagi yang turun. Begitu turun, katanya, turun gitu kan. Berhenti. Belum lagi turun orang yang dalam angkot ini. Ibu yang tadi udah nyusul dari belakang naik kereta. Mungkin dia sampai di simpang ada kawannya yang jemput kali ya. Gitu, agak menyelip-nyelip dia. Turun ibu itu ngasih uang 5.000. Padahal harusnya dia bayar 3.000 karena dari dalam menuju simpang aja. Terus dia bilang, "Gak usah dibalikkan Pak," katanya. Dah, selesai. Bapak yang turun tadi ngasih uang 20.000. Terus dia bilang, "Nggak usah dibalikkan." Saya rewind sedikit ke belakang. Ini nggak cerita lebay-lebay ya Pak, ini terjadi nih. Waktu setelah ibu yang tadi ngasih uang 50.000, nggak ada baliknya, lalu kami jalan, kan saya duduk di samping supir nih. Dia cerita ke saya, "Awak nih cari rezeki lah pula Pak," katanya. "Tapi kalau ada orang kesusahan, kalau bisa awak tolong juga lah, entah jadi rezeki," katanya. "Entah jadi rezeki," katanya. Belum selesai dia ngomong itu, berhenti lagi sewa berikutnya. Itu dia sudah dapat, bayangkan 5.000 kurang 3.000, 2.000 tambahan. Bapak tadi ngasih 20.000, katakanlah ongkosnya 5.000, 15.000, 15.000 tambah 2.000. Bagi kita itu kecil, beli bakso enggak dapat, apalagi bakso raksasa, enggak dapat. Tapi bagi dia yang menghitung rezeki dari uang 500 dan 1.000 perak, itu rezeki Pak. Saya mau katakan, orang yang terlanjur berbaik sangka kepada Allah, kadang-kadang Allah intip-intipkan kepada dirinya rezeki yang direct langsung. Saya mau katakan itu intip-intipkan. Nah, begitu kau bilang menolong orang pun bisa jadi rezeki, langsung direct. Allah buat hati ibu tadi terganggu hatinya. Itu karena terganggunya itu. Kalau ibu itu bandel, sore kali deh tuh. Alhamdulillah kalau bisa sering kali kayak gini gitu. Tapi karena sensitivitas hatinya dihidupkan Allah, "Hei, kau jahat, itu orang senang kau bisa kasih kau mudah. Kau harus mudahkan urusannya." Dibantainya, dikejar sama kawan, hanya untuk ngasih itu. Sama kayak bapak ngasih 20.000 tadi. Mungkin dia dengar bagaimana ibu itu ngasih uang 50 ndak ada balik, lalu diikhlaskannya, mungkin tergugah juga hatinya. Kira-kira kan begitu. Makanya begitu dia kasih angkot, langsung dia sebut tidak usah dibalikkan. Bukan karena nggak ada balik. Nah, jadi buruk sangka itu penyakit. Makanya menurut saya dilewati aja, tapi tetap pakai frekuensi ukuran yang sempurna. Dan itu terjadi. Makanya saya dalam hati saya hari ini saya bermanfaat betul naik angkot ini. Kenapa? Karena mahal. Karena pelajaran itu Pak. Pelajaran yang mahal itu bukan hanya terdapat di sekolah yang mahal SPP-nya, tapi juga kadang-kadang di tempat yang kita tidak sangka. Allah ajarkan kita bukan tentang teorinya, tapi tentang bagaimana orang mengamalkannya. Ngeri Pak. Teori itu mudah dipelajari. Beli buku, berkurung kau di kamar baca-baca buku itu, pahamlah kau teori. Tapi apakah kau mampu mengamalkannya? Wallahu a'lam bishawab. Karena mengamalkan itu bukan hanya kerja akal yang mampu berpikir, tapi juga sensitivitas hati yang mampu mengerjakan dan merasakannya.